Hey guys, Hazel Pixel di sini dan aku baru aja nonton Umbrella Academy di Netflix. Aku udah nonton kedua seasonnya dan menurutku ini show yang keren banget dan wajib ditonton bagi kalian semua penggemar superhero yang mau sesuatu yang berbeda dan yang sesuatu yang lebih dewasa. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen kasih tahu sedikit soal pengalamanku dengan film superhero. Ya, kalian pasti sudah tahu ya kalau genre superhero itu sudah menjamur sejak suksesnya film Marvel di bioskop. Dan di tahun 2020, Hollywood belum bosan dengan genre ini. Kalau nggak gara-gara COVID juga, Black Widow pasti udah tayang dari awal tahun ini. Bahkan, Indonesia pun mencicipi genre ini juga dengan film Gundala. Tapi jujur aja, udah lumayan bosan sebenarnya dengan genre ini. Apalagi setelah film kesekiannya kita mulai ngelihat kebanyakan alur cerita mirip dan gampang ditebak banget. Dan target pasarnya pun karena mereka harus semua umur ya, jadi kebaikan film superhero tuh nggak mungkin menampilkan sisi kekerasan atau vulgar yang terlalu ekstrim. Karena mereka takut ratingnya menjadi dewasa atau lebih gawatnya lagi kalau di-ban dari negara tertentu. Padahal kalau kita baca versi komiknya, hampir semua komik terutama DC Comics ya, itu selalu menampilkan tema yang jauh lebih dewasa dibandingkan versi movie-nya. Nah, di saat inilah movie streaming service kayak Netflix dan Amazon Prime Video tuh mencoba untuk mengadaptasi komik superhero. Untuk Amazon Prime, gue mau bahas suatu saat. Tapi untuk kali ini, kita mau bahas soal Netflix. Nah, untuk kedua movie streaming service ini, karena mereka nggak perlu ngikutin aturan Hollywood dalam membuat film, atau dalam pensensoran dan legalitas segala macamnya, maka mereka bebas untuk menampilkan adegan dan tema yang lebih dewasa daripada film superhero lainnya. Dari yang gue tahu, Netflix ini milih untuk adaptasi komik Umbrella Academy yang dikarang oleh Gerard Way, yang kalau kalian kenal itu lead vokalis dari rock band Chemical Romance. Gue sih tahu ini dari Wikipedia. Gue bukan fansnya Chemical Romance, tapi setelah gue tahu kalau lead vokalisnya itu yang bikin Umbrella Academy, gue lumayan impressed. Umbrella Academy season 1-nya rilis di bulan Februari tahun kemarin, 2019, dan untuk season 2-nya baru aja rilis 31 Juli tahun ini. Menurutku Umbrella Academy itu merupakan adaptasi film yang lumayan unik, show yang lumayan unik karena beberapa hal. Pertama itu karakter-karakternya, pemeran utamanya terutama, itu nggak semua punya natur yang baik. Kayak, kalau kita bisa bilang kayak Superman atau Batman. Mereka tuh bisa egois, keras kepala, mau menang sendiri, atau bahkan ada yang pecundang. Dan mereka tuh itu tuh realistis. Itu tuh semua hal yang manusia pasti pernah lakukan, dan itu membuat semua karakternya makin relatable, dewasa, dan itu membuat mereka beda dari film-film Marvel atau film-film DC atau film superhero lainnya lah di kebanyakan yang kita tahu. Dan untuk favorit gua, untuk main protagonisnya itu menurut gua number 5 yang diperankan oleh Aidan Gallagher. Semoga gue gak salah sebut namanya. Dan dia tuh memang masih 16 tahun ya. Tapi itu di Umbrella Academy dia menjadi sebenarnya yang paling tua. Tapi karena alasan spoiler yang gue gak bisa sebut, dia menjadi anak kecil kembali. Tapi dia harus tetap acting seperti orang tua gitu loh. Seperti mereka, dia lebih superior dibanding yang lain. Dan itulah menurut gue major props buat si Aidan karena mampu membuat karakter 5-nya kelihatan karismatik, dewasa, dan menurut gue tuh paling menarik daripada yang lain. Selain itu gue juga suka Klaus sama Diego. Tapi untuk Klaus sih karena aku udah fansnya dia ya dari Misfits, mungkin ada yang tahu soal show itu, show British. Dia ada main di sana. Dan dia lumayan bagus sana, karena itu gue udah nggak kaget lagi liat actingnya dia di sini. Untuk Diego gue suka karakternya, walaupun di season 2 dia agak annoying, tapi masih acceptable karena memang dia dari season awal tuh, dari season pertamanya memang dia tipenya seperti itu karakternya. Setting tempatnya juga menurutku unik banget, terutama untuk season 2-nya, soalnya mereka terdampar di tahun 1960-an Amerika. Dan aku suka banget tuh dengan setting zaman ini. Mau film apapun, kalau setting tahun 60-an, kayak Mad Men, aku langsung otomatis interested. Apalagi show ini ada time travelingnya juga, dan genre superhero juga, jadi itu extra point. Cara mereka shooting scene-nya juga aesthetically pleasing banget. Apalagi di season 2-nya yang juga kebantu karena menurut gua di tahun 60-an tuh
warna pilihannya tuh menarik untuk dilihat dengan mata kita, dan hampir semua shot di tiap adegan tuh nggak ngebosenin jadinya karena itu. Apalagi ya, oh ya, special effect dan CGI. Ini menurutku faktor penting banget nih di film yang genre superhero. Dan tenang aja, CGI yang mereka tampilin tuh bagus banget, terutama untuk karakter Pogo yang fully CGI. Dan untuk efek yang mereka pakai power, pas mereka pakai power kayak contohnya Five, itu kelihatan bagus dan nggak kelihatan terlalu jelek. Tapi menurutku masih di bawah film Marvel sih. Ya wajar aja, soalnya ini kan TV series hitungannya, jadi satu season ada sekitar 10 episode. Sedangkan kalau Marvel tuh satu film aja budgetnya udah 200 jutaan dolar, apalagi yang sekarang ini sejak Avengers ke atas. Tapi yang jelas kita nggak perlu pungkiri lagi kalau special effect-nya di Umbrella Academy itu di atas rata-rata, dan bahkan di atas rata-ratanya Netflix Originals pada umumnya. Sekarang masuk ke musik ya. Buat yang ini aku bisa bilang Umbrella Academy itu punya pilihan musik yang sebagian besar bagus, terutama buat season 2-nya. Karena pilihan lagunya keren dan unik banget. Mereka juga ada beberapa pakai cover lagu yang aku familiar sama lagunya di versi Inggrisnya, cuma mereka pakai versi Swedishnya kalau nggak salah. Dan itu lumayan unik, jarang ku denger sebelumnya. Dan ada beberapa lagu cover lain, tapi yang gue paling inget itu kebetulan. Sayangnya buat season 1 sih beberapa penempatan lagunya kurang cocok aja. Tapi itu sebagian kecil, dan dari keseluruhan soundtrack yang mereka pilih itu kecil banget. Dan itu menurut gua nggak merusak experience lo untuk nonton film ini. Ngomong soal kekurangan, aku juga kurang suka sama satu karakter di season 1, yaitu Luther, number 1. Menurutku dia terlalu monoton dan karakternya unlikable banget di season 1. Gua ngerti karakternya dia memang seperti itu, cuma ini terlalu parah. Untungnya di season 2 karakternya diperbaikin ya sedikit lebih mendingan dan jadi lebih humoris di beberapa scene, dan nggak monoton dan bland seperti season 1. Jadi ya menurut gua sih nggak masalah di season 2-nya. Mungkin karena dia lebih banyak interaksi dengan karakter lainnya. Saya di season 2 tuh lebih banyak interaksi dengan pemeran utama lainnya, dan mereka nggak sendiri-sendiri dan nggak murung dan nggak terisolasi di satu ruangan saja. Selain Luther, ada satu lagi yang gue gak suka di season 2, itu penggantinya karakter assassin yang gue gak mau spoiler. Mereka karakter assassin yang di season 2 awalnya lumayan badass, dan gue pikir bakal jadi main villainnya, tapi di akhir season mereka malah jadi karakter yang dilupakan gitu loh, dan jadi lebih gak penting daripada plot utama ya. Cuma datang pas di akhir, dan menurut gue itu kayak oke, bisa aja orang lain yang lakuin itu tuh. Jadi walaupun setupnya bagus, tapi pas sudah sampai klimaks dia malah kurang menjanjikan gitu loh. Untuk overall plot ceritanya sih, Umbrella Academy memang lebih dewasa daripada film superhero lainnya kayak yang gue bilang tadi, kecuali satu film yaitu The Boys. Gue bakal review ini suatu saat. Tapi tetap aja di akhir cerita ini tetap genre superhero yang tujuan utamanya tuh ya memang ya adaptasi komik, jadi fantasi dan actionnya tuh jauh lebih diutamakan dibanding seberapa penting plotnya gitu loh. Jadi kalau kalian bakal pikir ini bakal the next Inception nih, atau the next Dark, kalau kalian menonton Dark di Netflix, kalian pasti bakal kecewa. Kalian nggak perlu pikirin itu semua, karena memang beberapa ya mereka tahu kalau ini nggak make sense, tapi it's fun, right? And di Umbrella Academy, show-nya itu yang diutamakan adalah fun faktornya. Lu seberapa engage sama ceritanya dan sama scene-nya, karena segila apa gitu loh mereka bisa buat plot ceritanya. Dan di season 3-nya menurut gue bakal lebih gila lagi, tapi gue gak bakal spoiler dari sini. Secara keseluruhan, Umbrella Academy itu salah satu Netflix Originals yang berkualitas banget. Dan kita tahu Netflix Originals tuh gak semuanya berkualitas. Dan walaupun berkualitas pun, kadang-kadang ada beberapa minus yang parah banget. Kalau misalnya rating kurang lebih seperti ini nih, season 1-nya good, tapi season 2-nya itu amazing. Dan gua harap season 3-nya bisa lebih lagi di atas amazing. Walaupun season 1 ratingnya nggak sebagus season 2 sih, tapi masih layak lah buat dinonton. Dan jauh lebih menarik dibanding film Marvel
kebanyakan. Kalau yang dari kuliah di season 2 nih, kayaknya season 3 bakal lebih hype lagi. Jadi kalau kalian memang tertarik setelah yang gue cerita ini, gue harap lu pada bisa nonton. Jadi biar bisa Netflix cepat renew Umbrella Academy. Soalnya sampai sekarang Umbrella Academy belum di renew, mungkin karena COVID juga ya. Jadi bagi kalian semua yang masih berminat nonton Umbrella Academy setelah dengar opini gue, nonton sekarang. Dan buat yang udah selesai nonton, kasih tau gue menurut kalian Umbrella Academy itu gimana. Oh ya, satu hal lagi, kalau kalian suka dengan video gue dan pengen tahu komentar gue tentang film lain, boleh like, subscribe, dan komen di bawah ini agar aku bisa terus membuat konten baru. Thank you loh udah nonton video ini, and see you guys in the next video.